Halo, 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 Otomotif Lover, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa dengan saya David Funata dalam program Bincang Otomotif, Fueling Your Automotive Passion. Dan Otomotif Lover, tentunya dalam program Bincang Otomotif ini kita akan mengulas tuntas segala sesuatu yang menarik dari bidang otomotif. Tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh partner setia saya, siapa lagi kalau bukan Steven Kosasih dari Autogarat Surabaya. Halo Bro David. Ko Steven, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, kacamatanya keren nih kali ini. Baru nih kayaknya Eko ya. Mencoba cari endorsan. Siapa tahu didengar gitu ya. Iya. Dan Otomotif Lover, kali ini kita sudah membawa satu orang senior yang banyak sudah banyak dikenal di kota Surabaya, bahkan di banyak kota di Indonesia, ya. Bagi Otomotif Lover yang mencintai dunia modifikasi, yang mobilnya itu suka dibuat menjadi semakin keren, mungkin sudah tahu orang ini. Kita langsung kenalan. Di sebelah kanan saya, Ko Erman dari Icon Autowork. Ko Erman, halo, apa kabar? Baik. Ya. Akhirnya bisa hadir. Iya, karena merengek-rengek gitu ya. Setelah lama kita mengajak gitu ya, tapi ya wajar lah ya, karena Ko Erman ini juga bengkelnya penuh terus gitu ya, tempatnya selalu full, jadi kita nggak apa-apa, kita nunggu. Akhirnya Ko Erman bisa hadir dan membagikan informasi kepada kita pada hari ini. Ya. Ko Erman, sehat selalu. Sehat. Semakin hari semakin fresh tampilannya Ko Erman gitu ya. Ko, kabar bengkel gimana nih? So far so good. So far so good. Lancar-lancar. Lancar-lancar, semakin hari semakin penuh kayaknya. lembur-lembur terus. Lembur terus gitu ya. Thank you. Jadi buat Otomotif Lover yang mungkin belum pernah dengar, jadi Ko Erman ini mempunyai tuh bengkel bernama Icon Autobox gitu ya. Dan bengkel ini banyak bergerak di bidang modifikasi yang berhubungan dengan body kit gitu-gitu ya. Mobilnya dibikin sport atau dibikin apapun bisa. Berbicara mengenai tren modifikasi, sudah berapa tahun nih Ko Erman bergerak di modifikasi ini? 12 tahunan. 12 tahunan ya? Yang official. Yang official ya. Nah, sepanjang 12 tahun menurut Ko Erman pergerakannya seperti apa nih Ko? Trennya tambah lama tambah ke proper ya. Motifannya bukan yang Potong-potong. ya potong-potong, yang ekstrim-ekstrim, yang enggak fungsionalnya kurang baik lah kalau fungsionalnya. Sekarang jadi looknya dapat, tapi tetap fungsinya kalau mau dibuat berkendara masih oke. Masih oke. Safety-nya dapat, enggak yang tambah susah, dan seperti itu. Jadi kepinginnya walaupun mobilnya keren, tapi dipakai juga nyaman. Dipakai kemana-mana bisa gitu ya, bukan hanya cuma nongkrong di kontesan gitu ya. Banyak yang modifikasi itu kan dulu-dulu itu kan starternya susah, jalan susah, jadi itu cuman karena untuk kebutuhan kontes itu kadang masuk ke ruang loading itu harus bisa jalan. Di beberapa mobil mungkin ya pokoknya asal model aja, pokoknya pantas masuk. Tapi apakah itu juga menjadi salah satu persyaratan kontes? Maksudnya mobil itu juga harus bisa dipakai, bukan hanya untuk pajangan. Apakah jadi persyaratan juga. Cuma dari tahun ke tahun untuk sampai sekarang lebih oke nih. Yang pihak modifikator ini mungkin sudah belajar, dia nggak kalau motif yang potong-potongan gitu, yang terlalu ekstrim, dia nggak enak dibuat harian, gitu. Mungkin dia juga mengarah ke yang fungsionalnya lebih better lah. Bener. Gitu. Tapi setuju ya sih ya, bener ya, karena kalau kita punya mobil dimodifikasi tapi nggak bisa dipakai juga fungsionalnya juga kurang gitu kan. Iya, benar. Nah kalau tahun ini tahun 2025 nih, mungkin ada tren modifikasi yang lagi naik daun nih, apa nih? Tren modifikasi 2025 kayaknya ya sama-sama kayak 2024 2023. Kalau untuk yang wet body kit, agresif itu masih soalnya dari tuner-tuner dunia seperti Tandem, Liberty Walk, RWP itu masih tren gitu loh di era tren modifikasi. Sampai sekarang masih dicari ya. Terus ada kayak untuk off-road atau overland itu juga
tren juga. Tergantung modifikasi mau lari kemana. Mau lari kemana ya? Racing look atau mungkin SUV. Konsepnya seperti apa? Karena tentunya sebelum mobil ini dikerjain pasti ngobrol dulu. Mau dibikin seperti apa nih konsepnya? Misalkan gitu, Fortuner nih, Fortuner, dia bisa main dua, bisa drag race, bisa ke overland, bisa dibuat jeep. Oh bener, bisa dibuat beda banget dia modelnya ya. Gitu. Iya, saya pernah lihat Fortuner yang untuk jeep gitu ya, tapi juga untuk yang drag race, bener. Diesel gitu. Beda banget modelnya. Iya. Nah, saya ini sebenarnya mengikuti dunia modifikasi, ngeliat mobil-mobil yang dimodifikasi itu dulu waktu masih SMA, kuliah, tapi setelah itu udah nggak terlalu ngikutin. Nah, jadi pertanyaan itu apakah ada perbedaan karakter nih mungkin seorang modifikator yang masih muda gitu ya, atau dengan yang sudah mulai berumur itu mereka punya gaya yang berbeda atau gimana itu? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma konsep setiap orang, selera setiap orang kan berbeda. Kepenginnya dijadikan seperti apa? Mau seperti apa? Jadi kayak tadi anak-anak lokal itu bilang fitment kaki-kaki yang nentuin dulu. Ntar mobilnya dibawa ke arah mana? Misalkan modif nih, pertama velg kan. Velg ini bannya dibalut radial atau ban off-road gitu. Kan beda bentukannya. Terus fungsionalnya juga beda. Terus ntar berlanjut ke suspensi. Suspensinya mau dibuat drag race. Kalau drag race kan ceper. Kalau off-road kan agak tinggi. Nah, itu beda lagi. Nah, tergantung selera dan konsep. Kalau generasi muda dan senior kok saya rasa kan kita modif kayak olahraga ya. Apa hobi gitu ya. Kita belajar satu kan pasti kan terarah sama aja lah. Oke. Jadi mungkin gayanya sama, tapi yang penting adalah konsepnya pengen dibawa kemana. Ya. Betul, karena kan setiap bengkel punya pemikiran sendiri. Jadi makanya kan ada yang cocok dengan ini, ada yang cocok dengan itu. Jadi bebas dari konsumen sih ya. Jadi kayak pemilik bengkel ini kayak dokter juga ya. Betul. Pengennya dibawa seperti apa dan akhirnya kita mengarahkan gitu. Lebih ya. saran sih. Lebih saran. Advice ya. Rendah banget ya. Rendah. Oke, Automotive Lover, kita akan berbicara lebih banyak lagi setelah pesan berikut ini. Automotive Lover, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kita masih berbincang dengan Ko Herman dari Icon Autoworks. Ko Herman, berbicara mengenai modifikasi, apalagi orang yang bikin modikit, dilebarin gitu-gitu ya, itu apakah ada bahan tertentu, material tertentu yang selama ini digunakan dan itu terbukti menjadi material yang oke, baik dan terbukti paling bagus lah ya untuk dijadikan itu? Biasanya kalau body kit, body kit, overall paling umum fiberglass paling umum. Tapi bisa kalau cetakan ya massal kayak bumper mobil yang diproduksi kan produsen ya, dia buat plastik bisa. Dari plastik ya. Kan kalau fiberglass kan nggak massal, dia kan custom. Bikin sendiri modelnya seperti apa. Gitu. Mungkin kan cuma misalkan si tuner Jepang namanya Faris atau RWB. RWB itu buat wet body untuk Porsche. Lah, dia buat fiberglass kenapa? Karena baru ada pesan baru bikin. Nggak bisa mass production gitu. Nggak diproduksi untuk unit banyak gitu. Sama fiberglass lebih gampang di custom sih. Kalau plastik di custom plastik gak nyatu dia. Kalau fiberglass di custom jadi fiberglass lagi nyatu. Itu model apapun bisa gitu. Menyatu. Rumit apapun bisa. Maksudnya menyatu. Jadi alasan salah satunya memakai fiberglass ini adalah dia ini karakternya lebih mudah menyatu walaupun dibuat model-model seperti apa. Gitu. Sama lebih gampang lah kerjanya. Lebih gampang. Gampang. Kalau dari ketahanan, kekuatan, gimana nih? Ketahanan ya kuat, tergantung kita bikinnya gimana. Kalau kita bilang fiberglass yang bikin kuat campuran pertama. Unsur kimianya kan ada dua. Ada catnya kayak cat gitu ya, ada pengerasnya untuk dia buat keringnya. Nah, campurannya, takarannya ya pas. Kedua,
teknik pengerjaannya, nggak ada bubbling, nggak ada kayak udara tertinggal di dalam cetakan fiberglass itu lebih kuat lagi. Gitu. Tekniknya nih ya. Jadi bukan hanya fiberglass, tapi teknik pemakaiannya juga menentukan gitu ya. Pengerjaannya. Tapi kalau fiberglass dilapis sama karbon Kevlar lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Soalnya serat karbon kan lebih halus. Dia kayak fiberglass kan satu, ya banyak juga sih. Karbon lebih banyak lagi seratnya, lebih banyak lagi seratnya. Tapi yang buat rentan di fiberglass itu biasa kalau benturan dia retak. Tetapi gampang dibetulin. Tuh, ditempel tuh masih gampang dibanding dengan plastik. Nah, kalau dari tantangannya nih, kalau pakai fiberglass, tantangannya seperti apa nih? Debu. Pekerjaannya debu. Debu dan gatel, bro. Debu gatel. Awal kita kerjain kalau nggak tahan gatel semua badan. Karbon sama karbon fiberglass gatel semua badan. Itu aja sih. Itu ya. Ya tantangannya. Sama jadi, debu banyak, gatel. Selain itu nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dari bahannya memang fiberglass ini yang paling oke untuk dipakai modifikasi. Iya, soalnya tuner-tuner luar negeri pun itu kayak Varis lah, contoh Varis, Mugen kan aftermarketnya Honda ya. Yes. Dia yang asli juga pakai fiberglass. Terus ada RevoSpot. RevoSpot itu produk dari UK. Itu juga fiberglass. Itu. Jadi artinya untuk merek-merek yang terkenal pun di luar negeri itu juga bahannya sama juga, fiberglass juga. Fiberglass. Okay. Dia custom kayak kita icon custom di domestik ini ya. Dalam negeri bikin satu model, aku bikin body kit ini, saya pasarin bisa. Jadi kita buat cetakan matras kayak agar-agar tuh. Yes. Nah, buat matras cetakan kita mau jual, pasarin produk itu untuk misalkan Toyota Innova. Saya sudah buat model ini, saya matras, saya jual, bisa. Nah, jadi matras tuh mal-malannya, cuman kadang-kadang ada beberapa kali pakai itu ya untuk matras itu ya. Kalau matrasnya bener sih bisa berkali-kali pakai. Kalau kita perkuat matras itu, kita bikin yang bener ya, bisa berkali-kali pakai. Dan taruhnya bener. Kalau taruhnya nggak dijik, kita taruh dipanaskan, panas hujan, berubah dia. Pasti memuai. Oke. Gitu. Memakai fiberglass ini memang apakah sudah dari dulu kala ataukah memang ini baru ketemu 5 tahun terakhir? Dari dulu memang pakai fiberglass. Ya? Jadi memang ini bahan yang terbaik ya kayaknya ya. Terbaru itu bukan terbaru sih. Dari 2008 sudah ada carbon fiber. Ini lebih apa nih dia nih? Lebih kuat. Ya, yang pakai mobil-mobil F1 pakai carbon fiber. Oke. Nah, itu bisa dua. Jadi carbon fiber itu bisa yang sifatnya lentur, ada juga yang sifatnya nggak lentur, ada yang kokoh, dibuat jadi chassis bisa. Kayak McLaren itu chassisnya terbuat dari carbon fiber plus aluminium. Sepeda juga banyak. Sepeda juga carbon fiber. Raket badminton carbon fiber. Dia lebih ringan ya kayaknya. Ya? Lebih ringan. Cuman dari sisi harga juga pasti lebih pricey juga ya. Lebih pricey. Baik, Automotive Lover, kita setelah berbincang mengenai fiberglass, kita akan masuk lebih dalam mengenai teknik pengerjaannya setelah pesan berikut ini. Dan Automotive Lover, kita masih berbincang kali ini dengan Ko Herman dari Icon Autoworks. Ko Herman, tadi sempat membahas mengenai pentingnya pengerjaan fiberglass. Jadi bukan hanya dari bahannya, tapi juga pengerjaannya itu juga sangat penting. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit gitu ya. Dari tahap awal, prosesnya seperti apa, sampai dengan jadi dipasang di mobil, itu kira-kira prosesnya seperti apa sih? Oke. Pertama kalau kita bikin bumper, body kit, bumper yang asli kita lepaskan. Kita fitting tuh. Nah, ada dua cara. Kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah, kebanyakan Indonesia Barat, pakai tanah liat. Model clay gitu. Dibentuk, tanah liat,
habis itu dicetak langsung. Oke. Itu bentar. Ini orang awam nih, aku bayangin dulu nih. Ini mobilku datang kan, datang, misalkan apa nih ya, Innova gitu kan, datang ketemu ke Erman. Ini kepengin body kitnya diganti nih kok. Ganti. Pertama kan render dulu, desainnya, gayanya seperti apa nih? Oke. Kayak AutoCAD lah, arsiteknya dulu lah, mau gambarnya gimana. Oke. Langsung eksekusi sudah cocok ya model gini kita ukur, kamu pakai velg berapa, nanti stylemu gimana kan pengaruh juga ya, ukurannya semua kelihatan ya, mau dikit gimana. Yang sekarang terbaru scan mobilnya bisa di 3D printing. Wah, sekarang terbaru ya. 3D ya, kelihatan semua 3D printing. Dipasin di mobil, habis itu dicetak bisa. Sekarang kan di print, dipasin di mobil, dilem jadi satu, dicetak. Langsung. Cetak. Terus cetak kan ini cetak matras kan? Yes. Cetak matras, ntar kita cetak lagi hasilnya. Nah, hasilnya itu yang dipasangkan. Jadi buang matras ya untuk bikin itu. Jadi otomatis harganya lebih tinggi karena ada matrasnya. Ada matrasnya. Itu yang cara terbaru ya. Clay atau terbaru 3D printing itu. Terus dipas-pasin kayak ini siapa? Garasi Drift ada bikin Subarunya itu pakai 3D printing semua. Itu terus dia cetak lagi satu langsung. Cat, pasangin. Itu yang cara terbaru sekarang. Cara terbaru ya. 3D printing ya. Sekarang ada sih relatif murah sih. Beli scanner aja gitu. Scanner sama alat 3D printing. Tinggal engineering yang aplikasikannya aja yang kalau selain cara itu bisa buat dari lembaran potongan per potongan, perpotongan fiber ditata untuk jadi model seperti itu. Bisa kayak buat apa ya, dari triplek lah, kayak dari triplek. Tapi ini bentuk tapi fiberglass ini kita bikin lembaran fiberglass, kita potong-potong, kita bentuk jadi satu itu. Kalau kita di Jawa Timur ya, lebih tekniknya metodenya seperti itu. Yang Icon Autobox yang selama ini pakai metode seperti itu. Yang seperti itu dari ya. Lembaran per lembaran. Misalkan kanan, kita sudah bikin mal untuk kiri. Jadi pasti mirroring, kayak stiker gitu loh. Kanan kita desain gini, kita mirror balik kiri. Sudah kita potong kanan, langsung kita potong kiri, langsung buat mal ke kiri. Mungkin yang tanah liat itu model yang Gofar Hilman itu ya, yang dia pakai itu ya. Kalau Jakarta, benar. Betul. Kalau tanah liat itu kebanyakan Jakarta sih. Jakarta, Jawa Tengah. Kelebihan kekurangannya apa nih dari setiap teknik itu? Kalau tanah liat jadi bentuknya lebih cepat, langsung. Kita kan kayak pernah lihat nggak pabrikan bikin model dari tanah liat satu-satu, disilet-silet. Nah, habis itu dia langsung dicetak, dibuat matras tuh, kan jadi. Kalau yang satu-satu dari lembaran fiber itu lebih lama, tapi presisinya juga dapat, lebih dapat. Kan kalau tanah liat kita kiri nih gini, kanan kan kita mesti ngemal lagi, tempelkan ke kanan. Karena nggak mirroring ya. Ngemal, kita bikin satu pola untuk mengukur yang kiri, kita tempelkan ke kanan. Gitu. Biasanya kalau dari proses awal sampai akhir itu butuh waktu berapa lama? Kalau development satu body kit ya, development kita buat desain, ini kita bicara buat desain, jadi custom body kit itu butuh waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan? Tapi kalau nggak buat development, cuma tinggal cetak, udah ada. Udah cetak, ada nih ya? 1 minggu dapat. Sudah 1 minggu sama catnya udah jadi mobil. Karena nggak perlu ngukur lagi ya. Nggak perlu. Tinggal produksi aja langsung. Custom kan developmentnya kan nggak perlu, langsung produksi. Sudah ada ya. Sudah ada. Tapi kayak Icon Autobox ini yang sudah banyak jenis mobil yang sering masuk di sana, tentunya mal-malannya udah banyak juga pasti kan ya. Banyak sekali. Pasti banyak banget ya. Karena untuk orang yang misalkan bawa mobil Innova lah atau Fortuner, kurang lebih kan
ya seperti itu kan 11-12 nggak kayak yang jauh-jauh beda gitu kan ya? Kayak misalkan Innova, dia ada keluaran produk TRD atau apa body kit yang A, B, C, D. Satu mobil kan bisa beberapa gitu ya? styling gitu loh, beberapa styling untuk bodinya gitu. Tapi mungkin sama customer mungkin di combine kali ya dari model ini dibedain dikit gitu kan. Nah, bisa 6 model. Gua suka model A ini tengahnya. B ini gua suka pinggirnya, C ini suka atasnya. Bisa juga ya. Gabungin semua. Bisa ini juga. Ambil kirinya, ini ambil tengahnya, ini ambil atasnya. Bisa juga. Itu enaknya fiberglass. Itu enaknya. Dicetak yang sini, dicetak yang sini, dipas-pasin. Itu juga bisa. Oh. Tapi untuk ngepasinnya, kalau nggak teliti, ya kok mencong kiri mencong. Ini itu ukurannya harus ukur. Presisinya juga penting gitu ya, karena kita mengetahui bukan hanya kita lihat cantiknya, kerennya, hasilnya, tapi kita juga mesti ngelihat kira-kira mobil ini aman nggak, nyaman nggak untuk dipakai gitu ya. Dan Automotive Lover, kita akan berbincang lebih dalam dengan Ko Erman dari Icon Auto Works setelah pesan berikut ini. Terima kasih Automotive Lover, Anda masih bersama dengan kami dan kita masih berbincang dengan Ko Erman dari Icon Auto Works. Ko Erman, dari banyaknya mobil yang sudah pernah dikerjakan, gitu ya, yang paling diingat atau mungkin yang boleh dikatakan yang paling ekstrim nih, yang paling Ko Erman ingat apa nih? Yang paling ekstrim, gua pernah ini ngerjain awal-awal buka ya, ngerjain satu mobil. Itu body kit, cat, mesin dan lain-lain itu cuma butuh waktu 2 minggu. Biar gua tebak. 2 minggu. Mobil Ford bukan? Bukan. Mobil Yaris. Mungkin itu orin ya, Ford orin. Oh, Touring ya ada. Itu mungkin ekstrim yang kedua itu. Yang kedua. Apa ini mobilnya? Ini Toyota Yaris waktu itu. Oke. Punyanya artis sih, artis Surabaya. Oke. Itu 2 minggu ya selesai sih, juara 2. Dikejar, berarti itu kejar-kejaran nih ceritanya? Kejar-kejaran. Puji Tuhan ya bagus, ya oke. Sesuai dengan keinginan, konsep yang gambarannya juga sesuai. Itu. Jadi ini yang paling diingat karena ini ngejar waktu nih. Ngejar waktu. Padahal yang dikerjakan semua nih gitu ya. Semua. Ada lagi, itu yang pertama kali saya buka bengkel ya. Terus ada di 2015. Mobil itu kejar juara 1. Wah, targetnya udah juara 1 nih, King ya. King. Tapi waktunya juga sebulan. Wah. Itu. Mobil apa ini? Honda Accord. Dia King Him Surabaya 2015 kalau nggak salah. Akhirnya juara 1. Juara 1. Terus ada itu mobilnya anak lokal tadi. Pulang kontes. Dia kontes kan mobil masih ganti velg aja, pasang body kit yang TRT, kap karbon, bagasi karbon, spoiler karbon. Ya fitment sudah, cuma bukan yang agresif. Nah, dia kontes gak dapet apa-apa. Pulang langsung rombak semua, agresif semua. Langsung agresif dia. Langsung yang modelnya yang agresif, yang white body gitu. Itu cuma makan waktu 1 bulan. Wow. Dari kaki-kaki, air suspension, pemasangan ini sama ngecat total itu cuma makan waktu 1 bulan. Wah, ini benar-benar dikejar ya itu ya. Itu kejar juga. Dia mau pakai untuk kontes berikutnya. Lebaran. Itu dengan agresif seperti itu bisa dipakai normal di jalan kok? Normal, saya akan tes itu naik TP, turun TP. Bisa. Itu kan kita pasang di awal ya. Air suspension. Ya kalau jalannya naik itu biar nggak bempernya nggak pecah, dinaikin. Itu. Iya. Itu tandem ori roket ban itu fiberglass juga. Cuma bedanya kalau yang buatan luar negeri dia press-pressannya lebih oke. Kita ya juga bisa bikin seperti itu. Produk-produk dalam negeri ya nggak kalah. Banyak yang sudah bikin bagus-bagus semua. Ya press-pressan dan lenturannya nggak bisa pecah bisa. Bisa juga gitu. Tapi memang kalau berbicara mengenai fungsional,
sistem air suspension ini juga sangat penting ya. Sangat Jadi penting. bisa dipakai di mana-mana karena bisa kita naikkan, turunkan gitu ya. Turunkan. Kalau mau kenceng, turunkan. Nah, tadi ngomongin hasil kerja, sekarang tips dan trik buat otomotif lover nih. Nah, yang mau bikin mobil, yang modif kepingin mobil ini. bener modifikasi itu seperti apa sih nih? Modifikasi kan tergantung konsep dulu. Ya. Terus dimodifikasi kan ada 5 sektor. Wah, ini Mobil apa 5 sektor kayak rumah. Fondasi, undercarriage, kaki-kaki, Ya. fitmentnya dulu. Velg nanti itu penentuan awal. Suspensinya ntar kemana. Terus itu kaki-kaki ya. Eksterior, body, styling bodinya. Kita mau pakai baju yang seperti apa. Itu mempengaruhi finishing juga. Barang apa yang material apa yang mau dipakai? Fiber, carbon fiber atau nanti dicat atau gimana. Terus interior. Interior mau di styling gimana supaya selaras sama gaya modifikasi, konsep modifikasi. Terus ada in-car entertainment. Di dalam mobil ada entertainment apa? Audionya. Seperti apa nih? Sekarang apalagi ada canggih-canggih AI. Bisa. Oh, bisa juga nih? Gampang loh, kita sekarang cuman, bro, gue minta mobil ini. Dibikinin sama dia. ChatGPT. Iya, ChatGPT, waduh. Keren ya. Itu. Jadi Sudah jadi, nggak usah bayar tukang render, Langsung ya. sudah jadi. Tinggal ngomong, saya kurang ini, kurang itu, dia yang kerja, bro. Waduh, keren ya. Jadi sekarang itu semuanya bisa gitu ya. Bisa. Mau dibuat seperti apapun bisa nih mobil nih. Tinggal yang kelima berarti apa nih? Itu tadi apa? Eksterior, interior, kaki-kaki, in-car entertainment, engine. Gitu. Engine pencinta kecepatan, mau bukan pencinta kecepatan juga. Barang apa yang kalau dipakai lebih enak dari standar. Kita meningkatkan kualitas mesin itu. Wah, ini penting. Jadi lebih awet juga, lebih baik juga performanya. Ini penting nih ya. Waktu menipis alamat icon di mana? Langsung nih. Alamat iya kan? Icon AutoWorks di Banyuurip 71 sampai 73. Medsosnya? Nah, medsos Medsosnya Icon AutoWorks. Icon AutoWorks. Jadi untuk otomotif lover yang kepingin tahu lebih detail, langsung mampir, langsung ketemu dengan Ko Herman. Ini waktunya sedikit banget gitu ya. Nggak cukup, mestinya kita mau tanya lebih banyak ya mengenai modifikasi, karena ngomongin soal mobil, modifikasi ini memang nggak ada habisnya. Ko Herman, terima kasih banyak. Thank you. Kita doakan sukses terus, semakin rame gitu ya. Sama-sama. Banyuurip 71 sampai 73 nggak pernah sepi. Semakin hari semakin rame. Sukses ya selalu untuk Ko Herman. Thank you. Dan otomotif lover, ini juga menjadi akhir perbincangan kita pada hari ini. Saksikan informasi menarik dalam bidang otomotif dalam program Bincang Otomotif yang berikutnya. Saya Remis Munata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa.